Dan pemirsa, pengamat sepak bola Fernand Huta Barat mengatakan bahwa timnas Indonesia U23 harus bisa terengginas ya bacanya. Terengginas, betul. Oke, salah saya. Terengginas saat nanti melawan timnas Vietnam U23 karena bermain di kandang sendiri. Dan timnas Indonesia U23 ini juga harus bisa menggagalkan kesempatan Vietnam untuk meraih hat-trick menjuarai Piala AFF U23. Yang positif ya, bermain benar-benar terengginas di lapangan sendiri, kita bermain di kandang, dan tentunya kita tidak mau memberikan kesempatan untuk Vietnam itu bisa meraih hat-trick ya, juara di Piala AFF U23. Kita terakhir kalah sama Vietnam itu di tahun 2023, kalau tidak salah itu kita kalah adu penalti, artinya kita bisa menang mereka juga. Dan sebelumnya juga kita pernah juara di 2019, itu pun jaga sama melawan Vietnam juga, dan kita menang. Kalau saya tidak salah itu dengan skor 2-1 yang mencetak gol Sani Rizky dan juga Osvaldo Hai dibawa ke pelatihan dari Indra Safri. Artinya sebenarnya kita juga bisa punya peluang untuk bisa menangkan pertandingan asal strategi yang dimainkan semuanya benar-benar bisa dijalankan oleh pemain. Dan pemain juga saya setuju ya, harus benar-benar bermain disiplin dan juga tidak kenal lelah untuk bisa menang pertandingan. Dan pemirsa, selain mendapatkan dukungan penuh supporter, timnas Indonesia U23 berada di atas angin saat menghadapi Vietnam di final Piala AFF U23 karena penampilan yang stabil di setiap fase grup. Iya, tapi kalau dan juga pemirsa, Vietnam ini juga tidak boleh diremehkan atau disepelekan, mengingat mereka ini selalu sapu bersih laga dengan kemenangan. Final ideal akan tersaji saat Indonesia berhadapan dengan Vietnam di final Piala AFF U23 pada Selasa malam. Pada laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ini, tentu angin kemenangan berpihak kepada Indonesia. Selain mendapatkan dukungan dari supporter, Garuda Muda juga memiliki catatan apik sepanjang gelaran Piala AFF U23 2025 tersebut. Pasukan Gerard van den Berg terbilang memiliki performa yang bagus di setiap pertandingan. Tergabung di grup A, Jean Ravens dan kolega tidak terkalahkan dengan 2 kali menang dan sekali imbang. Pertahanan yang rapat dan lini serang yang tajam membuat Garuda Muda berhasil meraih 10 gol dan hanya sekali kebobolan. Tentu dengan statistik tersebut, Indonesia memiliki keseimbangan tim yang baik jelang final. Namun Van den Berg memiliki pekerjaan rumah di mana top scorer sementara Piala AFF, Jens Raven, masih belum dipastikan akan tampil karena cedera. Begitu pula Arkan Fikri dan Tony Firmansyah yang juga harus masuk ke dalam ruang perawatan. Ketiga pemain tersebut masih akan dipantau kondisinya hingga pertandingan tiba. Sementara Vietnam datang ke final dengan rasa percaya diri tinggi setelah menyapu bersih pertandingan dengan kemenangan. Mereka juga memiliki keseimbangan di setiap lini di mana bisa menjatuhkan gol ke gawang lawan-lawannya secara merata. Dengan meratanya kekuatan di setiap lini, Vietnam cukup percaya diri bisa meraih gelar juara Piala AFF U23 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Berbeda dengan Indonesia yang belum pasti diperkuat 3 pilarnya, justru Golden Stars mendapatkan kabar gembira usai 3 pemain cederanya bisa tampil. Mereka adalah Lee Duc, Dinh Bak, dan Quoc Viet yang akan menjadi tenaga tambahan untuk Vietnam. Secara head-to-head, kedua tim sudah bertemu 13 kali, di mana Indonesia mencatatkan 5 kemenangan, 1 imbang, dan 7 kekalahan dari Vietnam. Di pertemuan terakhir kedua tim, Vietnam juga menang secara dramatis untuk meraih titel Piala AFF U23 pada tahun 2023. Nah, ini ajang yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat semua. Lantas bagaimana publik tanah air ini menyatakan optimismenya bahwa timnas U23 akan memenangi laga melawan Vietnam sekaligus menjadi juara. Dan paparannya akan disampaikan langsung dalam segmen Warga Bicara bersama dengan jurnalis Ardi Lase langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Iya, kita langsung tanya ya, apakah nanti warga itu antusias dan optimis ya kita bisa nantinya menaklukkan Vietnam. Lase, selamat pagi. Jadi silahkan, bagaimana warga ini memandang pertandingan nanti Indonesia melawan Vietnam di Gelora Bung Karno? Iya, selamat pagi Jason dan juga Glory. Berdasarkan hasil pantauan kami saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah terpantau sepi ataupun masih clearance area. Artinya masyarakat sudah tidak boleh masuk ke dalam lokasi. Ini karena nanti malam Indonesia versus Vietnam di AFF U23. Vietnam versus Indonesia akan digelar malam ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa tiket terus berkurang, masyarakat antusias masyarakat untuk menyaksikan Garuda Muda untuk bertanding dengan Vietnam ini cukup tinggi dan tiket terus berkurang hingga saat ini. Dan persiapan pun sudah dipersiapkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau kita lihat Jason dan juga pemirsa, ini pun
bilik-bilik antrian nanti untuk masyarakat yang tiba untuk menyaksikan Garuda Muda untuk bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah dipersiapkan. Artinya nanti ini flow dari masyarakat ataupun para supporter yang menonton pertandingan Indonesia versus Vietnam ini sudah dipersiapkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk kita ketahui bersama bahwa Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan dalam melawan Vietnam U23, di mana kita ketahui bersama bahwa Vietnam juga merupakan pemenang dari AFF U23 tahun 2023 atau pemain bertahan. Selain itu, Vietnam juga merupakan lawan Indonesia di final ASEAN Championship 2023 di Thailand. Sehingga ini merupakan tantangan tersendiri untuk Garuda Muda Indonesia untuk bertanding. Dan kalau kita lihat, Jason, Glory, dan juga pemirsa, dari rekor Indonesia untuk melawan ataupun dalam pertandingan AFF U23 ini, memang sebelumnya disebutkan bahwa cenderung stabil, di mana kalau kita lihat statistik Indonesia menuju final Piala AFF U23 2025, ada 4 laga, di mana menang 3 kali dan seri 1 kali, kalah tidak pernah kalah, dan gol Indonesia meraih gol sebanyak 10 gol dan kebobolan 1 gol. Dan dalam perjalanan Piala AFF U23, Indonesia mencatatkan 3 clean sheet dari 4 laga. Dan bicara soal gol, tim asuhan Gerald Van Aert telah mengoleksi 10 gol. Dan kalau kita lihat hasil laga yang diperoleh Indonesia dalam AFF U23 ini, ada beberapa kali pertandingan, yaitu 4 pertandingan. Indonesia versus Brunei Darussalam yaitu 8-0, Indonesia versus Filipina 1-0, Indonesia versus Malaysia seri atau 0-0, dan terakhir yaitu Indonesia versus Thailand yaitu 1-1. Di mana untuk Indonesia versus Thailand ini diakhiri dengan penalti dan memperoleh skor 7-6. Artinya Indonesia unggul atas Thailand, sehingga Indonesia bisa masuk ke final melawan Vietnam pada hari ini. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat dan antusias masyarakat terkait dengan pertandingan yang akan digelar nanti malam? Berikut hasil wawancara kami dengan beberapa warga. Kalau saya sih melihat permainan timnas Indonesia U23 kemarin, insya Allah juara, insya Allah menang, harus optimis. Berapa bang? Nggak usah banyak, 2-0 cukup. 100% juara. Kira-kira prediksi berapa mas? 2-0 untuk Giants Ripens. Nggak muluk-muluk sih, 1-0 aja cukup untuk Indonesia, untuk timnas U23-nya. Ya, Jason, Glory, dan juga pemirsa, itulah tadi beberapa dukungan dari warga mendukung Garuda Muda kita yang akan bertanding nanti malam. Tentunya juga kita harus memberikan dukungan kepada Garuda Muda kita agar bisa lolos dan bisa menjadi juara AFF U23 tahun ini. Untuk sementara demikian, Glory, Jason, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ardi Lase. Semoga doa-doanya ini tersampaikan ya. Dan terus kita bisa menang ya. menang ya, oke. Baik, terima kasih Ardi Lase melaporkan dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.